istri yang tak dianggap. Bab 21. Alona menatap pantulan dirinya di depan cermin. Dia menyentuh jejak merah keunguan di dada, leher, dan perutnya. Wanita cantik itu melihat bibirnya yang terluka karena ulah Andreas. Alona kembali terisak. Wanita itu teringat hukuman kasar yang diberikan oleh Andreas. Tak lain adalah bercinta dengan kasar. Andreas memperlakukan Alona dengan sangat kasar. Tak ada cemburuan dan kelembutan. Pria tampan itu memasuki Alona tanpa aba-aba. Dia tidak menyangka Andreas bisa sekasar ini. Aku gak nyangka kamu bakal giniin aku, An. Aku kira menikah denganmu anugerah untukku. Ternyata aku salah. Menikah denganmu musibah untukku. Alona luruh di lantai kamar mandi. Wanita cantik itu menyalakan shower. Dia menyandarkan tubuh lemahnya di dinding kamar mandi. Alona memeluk tubuhnya sendiri. Dia menangis dan meraung-raung, meratapi nasibnya yang telah berubah 180 derajat. Bila dulu orang-orang memperlakukannya seperti ratu, maka sekarang hampir semuanya memperlakukannya seperti babu. Aku benci keadaan ini. Aku benci. Kenapa harus aku yang merasakannya? Kenapa harus aku? Benci. Teriak Alona menjambak rambutnya sendiri. Flashback. Sakit. Alona berteriak kesakitan dikala Andreas memasukinya tanpa aba-aba. Ini hukuman, karena kamu sudah membentak mamaku. Berhenti, Andreas. Aku bukan jalangmu, aku istrimu. Ini karena kamu sudah berteriak di depan mamaku. Andreas, aku mohon berhenti. Ini sakit. Dan yang terakhir adalah hukuman karena kamu sudah menamparku. Andreas mempercepat temponya membuat Alona menjerit kesakitan. Tubuh Alona bergetar hebat. Wanita itu mengalami pelepasan berkali-kali. Namun tidak ada kenikmatan di dalamnya. Karena hanya ada rasa sakit dan perasaan menyiksa. Andreas benar-benar buas. Pria tampan itu tak memberikan waktu jeda bagi Alona untuk menikmati pelepasannya. Alona meremasa pria meluapkan segala rasa sakit yang dirasakannya. Fisiknya terluka, namun batinnya lebih terluka. Pria yang selama ini ia cintai, pria yang selama ini lembut padanya, pria yang selalu memberikan kehangatan untuknya, kini berubah menjadi pria kasar tanpa belas kasih. Alona hanya bisa menangis seraya menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya berguncang hebat karena permainan Andreas yang sangat kasar dan cepat. Satu hal yang Alona benci saat ini, yaitu perasaannya. Wanita itu masih saja mencintai Andreas, meski sekarang sudah ada rasa benci yang hinggap di hatinya. Flashback off. Setelah selesai menangis meluapkan segala emosinya, Alona keluar dari dalam kamar mandi. Dia melihat Andreas yang masih terlelap di bawah gulungan selimut. Jahat kamu, An. Akhirnya Alona kembali meneteskan air matanya. Wanita cantik itu melihat pakaiannya yang robek berceceran di lantai. Alona tak memedulikannya. Wanita cantik itu segera memakai baju rajut yang kerahnya panjang menutupi leher jenjangnya. Setelah itu, Alona memakai celana pendek sebatas paha. Dia menatap arah jarum jam yang telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Alona mengambil kunci mobilnya. Setelah itu dia keluar dari rumah Andreas menuju ke suatu tempat. Ini semua gara-gara kamu, Ubik Abu. Aku akan memberikan kamu pelajaran.
Mama masuk ke dalam penjara juga karena kamu. Karirku hancur karenamu. Mamanya Andreas jahat padaku juga karenamu. Andreas juga membandingkan aku dengan kamu. Ini semua gara-gara kamu. Aku benci kamu. Aluna meneteskan air matanya seraya menyetir. Air mata tersebut bukanlah air mata kebahagiaan, melainkan air mata kebencian. Kebencian yang hakiki, kebencian yang telah mendarah daging. Kinara yang sedang terlelap pun terjaga dikala merasakan ada yang bergerak di atas tubuhnya. Wanita cantik itu membuka matanya perlahan, karena merasa takut bila yang bergerak itu adalah hewan melata. Kinara membuka matanya perlahan. Mata wanita itu langsung terbelalak ketika melihat hewan apa yang berada di atas tubuhnya. Benar, bahwa ada hewan melata. Namun hewan itu memiliki 2 kaki, 2 tangan. Wajah seperti manusia, dan tampaknya seperti seorang dewa. Siapa lagi kalau bukan suami tampaknya yang sangat nakal? Kinara mengerucutkan bibirnya. Dirga memang tidak kecewa dan kesal seperti suami orang apabila istrinya menstruasi. Akan tetapi, pria tampan itu sangat nakal. Dia memainkan tubuh Kinara dengan santai, membuat wanita cantik itu mendesah berkali-kali. Kinara merasa kesal, karena dia juga menginginkan lebih. Namun tidak bisa karena takdir tak mengizinkannya. Kinara hanya bisa menggigit jari, ketika melihat tubuh suaminya yang sangat kekar dan berotot seperti aktor Hollywood. Otak Kinara sudah tak polos lagi setelah menikah dengan Dirga. Benar kata orang, kalau duda memang hot. Kinara telah membuktikannya. Hubi, Wanita cantik itu melingkarkan kedua kakinya di pinggang Dirga. Kinara telah memutuskan memanggil Dirga Hubi. Karena itu permintaan Dirga yang tidak ingin dipanggil kakak. Alasannya sederhana, karena Dirga mencintai Kinara sebagai seorang istri, bukan sebagai adik. Itulah sebabnya pria tampan itu tak ingin dipanggil kakak. Iya sayang. Dirga tersenyum manis ke arah Kinara sesaat, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Kenapa suka banget nyicipnya saat aku tidur sih? Tanya Kinara dengan suara seraknya. Karena kalau kamu bangun, nantinya aku malah tegang dengar suara manja kamu. Jadinya aku nggak tahan. Gak lucu loh sayang, kalau aku main solo tengah malam di kamar mandi. Bisa-bisa aku diajak duet sama si Sundel di kamar mandi. Kan gak lucu sayang. Jelas Dirga panjang lebar membuat Kinara menaikkan alisnya. Sundel? Sundel siapa, Hari? Selingkuhan kamu ya? Tega kamu. Kita baru menikah beberapa hari tapi kamu sudah selingkuh. Kinara memukul dada bidang Dirga membuat pria tampan itu tertawa lepas. Hahaha, kamu ini ada-ada aja sayang. Mana mungkin aku selingkuh kalau punya istri secantik dan sebaik kamu. Yang ada aku gila karena selingkuhin kamu. Dirga tertawa lepas. Pria tampan itu membawa Kinara ke dalam pelukannya. Dia memeluk Kinara seperti guling, karena wanita cantik itu kerap kali memberontak. Dia melabuhkan ciumannya berkali-kali di puncak Kinara, membuat wanita itu terdiam dalam pelukan Dirga. Terus siapa si Sundel itu? Tanya Kinara dengan suara kesalnya. Wanita cantik itu mendongak menatap Dirga dengan wajah cemberutnya, membuat pria tampan itu tak dapat menahan rasa gemasnya. Dirga menggigit hidung Kinara membuat wanita cantik itu tertawa. Namun dia kembali memasang wajah cemberutnya dan mendorong wajah Andreas dengan 5 jarinya. Jawab dulu, siapa si Sundel itu? Tanya Kinara sekali lagi. Si Sundel itu temannya si Kunti sayang. Sundel itu nama pendeknya. Kalau nama panjangnya itu Sundel Bolong. Sama seperti si Kunti. Dipanggil Kunti, nama panjangnya si Kuntilanak. Jelas Dirga membuat Kinara tertawa lepas. Wanita itu membayangkan bagaimana nasib Dirga bila berduet dengan Sundel Bolong di dalam kamar mandi. Kinara tak dapat membayangkannya, karena dalam bayangannya, kebanggaan Dirga bisa-bisa terpotong 12 karena digigit Sundel Bolong. Hais, aku udah dari tadi ketawa. Kamu malah baru ngeh. Dirga berdecak kesal karena Kinara sering lamlut,
alias lambat loading. Enggak, aku cuma lagi ngebayangin kalau kamu jadi duet sama si sundal bolong, terus jadi bibit. Kira-kira anak kalian nanti jadi apa ya? Manusia atau jin? Ujar Kinara, seraya tertawa membuat Dirga ikut tertawa. Mungkin jadi tuyul. Balas Dirga membuat Kinara semakin tertawa. Makin kaya dong kamu, Habi. Gak usah capek-capek kerja, karena ada tuyul yang kerja. Dirga dan Kinara pun kembali tertawa. Begitulah kedua insan itu, kerap kali tertawa karena guyonan receh mereka. Benar kata orang, kalau kita menikah atas nama cinta, saling menerima masing-masing, saling mensyukuri kelebihan masing-masing, maka pernikahan itu pasti akan berwarna. Dirga yang ternyata memiliki sifat asli somplak, kerap kali membuat Kinara tertawa. Namun sifat somplak itu hanya Dirga perlihatkan pada Kinara. Bahkan orang tuanya saja hanya mengetahui Dirga adalah sosok anak yang kaku. Di tengah-tengah tawa mereka, keduanya terkejut ketika mendengar suara riuh di luar rumah. Kinara, keluar kamu! Siapa itu sayang? Dirga bertanya heran saat mendengar suara gaduh di luar. Terdengar suara seseorang berteriak memanggil nama Kinara, menyuruh istrinya itu keluar dari rumah. Kinara, keluar kamu! Nggak tahu sayang, lebih baik kita keluar untuk melihat siapa yang datang. Dirga dan Kinara pun keluar dari kamar mereka untuk melihat siapa yang telah membuat onar di rumah mereka. 2 hari setelah menikah, Dirga dan Kinara memilih pindah ke rumah baru yang telah dibeli Dirga. Rumah tersebut berada tak jauh dari kediaman Ibu Anin, sehingga membuat wanita tua itu mengizinkan Dirga dan Kinara pindah. Sesekali Ibu Anin dan orang tua Dirga datang menjenguk mereka untuk bertemu dengan BBL dan Vino. Aluna mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Wanita cantik itu tak dapat berpikir jernih. Dalam pikirannya saat ini, hanyalah membalas perbuatan Kinara dengan cara apa saja. Baginya, Kinara adalah masalah besar dalam hidupnya. Masalah yang membuat kebahagiaan Aluna menghilang secara perlahan. Hati wanita cantik itu dipenuhi kebencian yang mendalam terhadap Kinara. Sangat mudah bagi Aluna mendatangi kediaman baru Kinara. Karena jarak antara rumah Andreas dan Kinara hanya butuh waktu 45 menit untuk menempuhnya. Saat tiba di sana, Aluna segera masuk ke pelataran rumah Kinara. Security yang menjaga di pos komplek tertidur, membuat Aluna sangat mudah masuk. Malum saja, hari sudah dini hari dan kawasan komplek tersebut sangat aman tanpa adanya pencuri, dikarenakan komplek yang mereka tempati termasuk kawasan elit. Aluna memarkirkan mobilnya tepat di depan air mancur kolam buatan yang berada di depan rumah Dirga dan Kinara. Wanita cantik itu segera keluar dari mobilnya, lalu mengayunkan langkahnya mendekati pintu besar rumah Kinara. Sebelum itu, Aluna terlebih dahulu mengambil batu besar yang berada di dekat vas bunga yang terletak di dekat jendela rumah Kinara. Lalu wanita cantik itu langsung melempari kaca jendela rumah Kinara dengan batu tersebut. Kinara, keluar sekarang sebelum aku membakar rumahmu! Bersambung.